Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Sabtu yang kedua pasca Idul Fitri ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara segar di pagi hari dan masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan Idul Mubarak wa Idul Sa'id kulla amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat segala amal kebajikan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Amin. dirahmati Amin. Allah Amin. Subhanahu wa taala, jamaah Thariqul Jannah yang sama-sama berbahagia pada pagi hari ini, kami dipercaya atau diberi tugas untuk mengisi dengan tema silaturahim dalam perspektif syariat dan kesucian jiwa. Ya. Jadi memang silaturahim yang selalu kita dengarkan, khususnya setelah bulan Ramadan, itu sudah menjadi istilah yang baku, istilah yang sudah membumi, ya, istilah yang membumi khususnya di di Indonesia. Ya. Maka kita mencoba untuk memahami makna silaturahim itu dari segi bahasa khususnya, ya. Biasanya kalau dalam literatur, ya, Islam itu suatu kajian itu dimulai dari perspektif atau tinjauan bahasa, ya. Jadi silaturahim dari segi bahasa. Pengertian silaturahim, ya, nanti kita menuju kepada makna secara istilah, ya. Silaturahim itu terbentuk dari dua kata Bapak Ibu, silah dan rahim, ya. Jadi silah dan rahim, silatun dan rahimun, ya, kalau bahasa Arabnya begitu, silatun dan rahimun. Jadi silaturahim itu terbentuk dari dua kata, silatun dan rahimun. Ya, menjadi satu menjadi silaturahim. Ya. Ya. Silah, ya Bapak Ibu, secara bahasa berarti hubungan. Jadi silah itu artinya hubungan atau kebaikan. Nah, ini. Atau hadiah. Ya. Jadi kebaikan, hadiah, hubungan atau menghubungkan. Itu namanya silah, ya. Tapi sebagian besar, ya, makna ini nomor satu, ini hubungan atau menghubungkan, itu artinya silah, jadi menghubungkan. Adapun rahim, ya, rahim secara bahasa Bapak Ibu artinya ya tempat tinggal janin dalam perut ibu, itu namanya rahim, ya. Seperti kalau kita rahimnya terbalik, rahimnya turun, nah itu sudah, jadi itu rahimnya bahasa Arab, ya. Nah silaturahim yang ada rahimnya itu diambil dari kata itu. Nah, jadi setelah kita mengenal makna bahasa, kan sudah tergambarkan bahwa betapa silaturahim itu sangat kuat, ya. Betapa yang namanya silaturahim itu ibaratnya orang itu satu perut, satu rahim. Nah, satu usul. Nah, satu asal, kan begitu. Nah, jadi ini secara bahasa saja. Jadi dari secara bahasa saja kita sudah punya gambaran, ya, bahwa betapa yang namanya silaturahim itu sangat rekat, ya. Kemudian Bapak Ibu, pengertian secara istilah. Nah, rahim, ya, secara istilah, nah ini sudah lain, maknanya sudah luas. Rahim secara bahasa Bapak Ibu adalah semua orang yang mempunyai hubungan kerabat yang diharamkan menikah. Nah, itu seperti ibu atau bapak, ya, baik dari pihak laki maupun dari pihak perempuan. Jadi semua itu makna pertama secara istilah ini. Jadi semua keluarga yang mempunyai hubungan kerabat yang diharamkan menikah.
ya, seperti ibu dan anak, ya kan, bapak dan anak, perempuan maksudnya, anak dengan Pak D-nya, anak-anak dengan Pak Ali-nya, anak perempuan dengan Pak Ali-nya, anak perempuan dengan Pak D, Pak Ali-nya, nah, anak perempuan dengan kakaknya, kan gitu. Kemudian anak laki-laki dengan budenya, anak laki-laki dengan bulenya, kan gitu. Jadi semua yang mempunyai hubungan kerabat yang diharamkan untuk menikah. Kemudian secara istilah juga rahim itu juga makna adalah semua saudara yang menjadi ahli waris. Nah, itu baik ya, baik itu laki-laki perempuan, ke atas dan ke bawah, ya. Jadi semua keluarga atau saudara yang menjadi ahli waris. Itu rahim, ya. Ini makna secara istilah. Nah, kemudian silaturahim juga maknanya semua orang yang ada hubungan keluarga, ya. Nah, ini yang paling kuat, ini nomor 3 ini yang paling kuat maknanya adalah semua orang yang ada hubungan keluarga, baik itu jauh maupun dekat, baik itu dari bapak maupun dari ibu. Nah, itu rahim. Nah, jadi silaturahim maksudnya adalah menghubungkan, menyambung itu hubungan keluarga. Nah, ini sebetulnya silaturahim itu. Jadi makna awal daripada silaturahim adalah khusus ruang lingkup keluarga. Itu asalnya silaturahim itu. Ya. Jadi awalnya silaturahim itu adalah menyambung, ya, tali kekerabatan atau kebaikan antar keluarga. Itu makna asalnya silaturahim itu. Ya, tapi sehingga berkembang menjadi keluar, ya. Jadi hubungan untuk tetangga, menyambung kebaikan sesama agama. Nah, itu bahkan mengandung kebaikan kepada lain agama juga. Nah, itu sudah perkembangan yang berikutnya. Nah, tapi awalnya silaturahim itu adalah menyambung hubungan antar keluarga yang asalnya menjauh menjadi dekat. Itu asalnya silaturahim. Nah, pengertian silaturahim, nah ini sudah kita masuk kepada pengertian istilah. Berbuat baik kepada karib kerabat. Nah, atau juga menyambung hubungan kerabat yang terputus. Nah, ini juga makna silaturahim. 3, menguatkan hubungan kerabat yang sudah terjaga. Nah, ini semua makna silaturahim. 4, menguatkan hubungan baik antar seiman, maksudnya antara orang Islam seiman, sebangsa dan sesama manusia. Ya. Nah, ini sepertinya yang sudah berkembang itu adalah menjadi yang nomor 4 ini. Jadi silaturahim itu sudah sudah mengambil makna yang jauh, ya. Sudah tidak lagi lingkup kerabat, tapi dia sudah meloncat, ya. Dia sudah menembus batas-batas keluarga. Nah, jadi asalnya itu tadi berbuat baik kepada kerabat, menyambung hubungan kerabat yang terputus, menguatkan hubungan kerabat yang sudah terjaga, ini juga silaturahim. Nah, yang keempat ini adalah menguatkan hubungan baik antara manusia, baik dia itu seiman, sebangsa ataupun sesama manusia. Nah, kalau udah seiman kan ini orang Islam. Kalau sebangsa kan satu rumpun, ya, satu rumpun suku, satu rumpun negara, itu berarti sebangsa. Nah, kalau sesama manusia ini sudah lintasnya sudah lintas dunia, ini sudah. Jadi lintas agama, lintas suku, lintas bahasa. Nah, ini semua makna silaturahim. Jadi betapa agama kita ini, ya, sebetulnya sangat menghormati itu, ya. Jadi silaturahim bukan hanya keluarga, bukan hanya tetangga, bukan hanya satu RT RW, ya, bukan hanya satu bangsa, tetapi internasional. Ya, ini jadi menguatkan hubungan baik antara manusia, baik itu seiman, sebangsa dan juga sesama manusia. Ketika orang mengatakan sesama manusia berarti itu sudah lintas, ya, lintas agama, sudah lintas ras, lintas suku, lintas bangsa dan lintas
bahasa. Jadi betapa makna ini sangat dalam dan sangat luas. Sejarah silaturahim Bapak Ibu. Ya. Pada zaman sebelum Islam, orang kafir Quraisy sudah mengenal silaturahim. Ya. Makanya tadi saya bilang silaturahim itu sudah ada sejak dulu. Jadi dia sudah lintas. Dia sudah lintas kerabat, sudah lintas bangsa, bahkan sudah lintas agama. Karena di zaman dahulu sudah ada. Kita ambil contohnya ya. Ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu ya, dan beliau melihat Jibril dengan bentuk yang asli ya. Kemudian beliau kembali ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Ya, kembali ke Khadijah ya di Mekah ini. Nah, Khadijah radhiyallahu anha seorang ibu ya yang sangat mengerti perasaan suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Beliau memberikan semacam penglipur lara ya, penawar jiwa, penawar hati kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, jangan khawatir, ya, jangan takut, ya, tidak mungkin, ya Allah itu memberikan sesuatu yang menakutkan kepadamu. Wallahi la yuhzika abada. Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang menakutkan kepadamu, ya itu kata Khadijah. Kenapa? Innaka latasilu rahim. Jadi Khadijah ini mengungkit kembali kebaikan-kebaikan Rasulullah. Jadi beliau ingin meyakinkan kepada Rasulullah bahwa engkau itu bukan orang yang memutus silaturahim. Engkau bukan orang yang membenci orang manusia. Engkau bukan orang yang dijauhi oleh sesama manusia, tapi sebaliknya selama ini engkau itu adalah orang yang menyambung silaturahim. Ya, maka dia mengatakan innaka latasilur rahim. Itu menandakan bahwa silaturahim itu sudah ada zaman sebelum Islam. Ini contoh ya. Dan bisa disebut bahwa mengikat atau menjaga kekerabatan antar keluarga dan juga antar suku dan bangsa itu pada zaman dahulu itu merupakan satu nilai yang barangkali sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, kemudian datang Islam menguatkan kembali nilai itu. Jadi nilai silaturahim itu sudah ada. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya ini saya juga tidak terlalu lama-lama karena nanti ada pembicara setelahnya. Hukumnya apa silaturahim itu? Hukumnya adalah wajib. Berarti kalau ditinggalkan dapat dosa. Ya. Kenapa kita mengatakan wajib? Karena ada ancaman yang serius dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang memutus silaturahim. Jadi ada ancaman yang serius dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang memutus silaturahim. Artinya berarti hukumnya wajib untuk disambung. Ya, ini ayatnya ini. Jadi ancaman tidak main-main, laknat ancamannya. Fahal asaitum auzubillahi minasyaitonir rajim fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian jika sudah penguasa dan merusak, apakah kalian jika sudah menjadi penguasa kemudian kalian merusak bumi dan memutus tali silaturahim, kata Allah ini, ulaikal ladzina la'anahumullah. Fa'asammahum, maka Allah menjadikan mereka tuli dan Allah juga akan membutakan penglihatan mereka. Artinya bahwa Allah mengancam ya orang-orang yang memutus silaturahim itu dengan ancaman serius, ya laknat. Ya. Kemudian di di ayat yang kedua Allah berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah. Ya, ini sama yang keduanya. Itu orang-orang yang membatalkan janji dengan Allah setelah dikuatkan janji itu dan memutus apa yang harus disambung. Jadi memutus sesuatu yang Allah diperintahkan untuk disambung, yaitu ya termasuk silaturahim. Wa yufsiduna fil ard, dan juga merusak di bumi ini, ulaika lahumul la'nah, kata Allah. Mereka itulah orang dilaknat. Jadi ancamannya sangat serius ya bagi orang yang memutus silaturahim. Berarti bahwa
hukumnya itu wajib. Ya, karena memutus itu ancamannya serius. Ya, memutus silaturahim itu ancaman serius, tidak main-main, dilaknat. Ya. Maka menyambungnya adalah suatu perkara yang wajib. Ya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu." Ini perintah ini. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahimnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu shijnah. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qataha qata'tu. Ini juga ancaman seru dari Rasulullah SAW. Barang siapa ya mohon maaf, rahim itu ibaratnya adalah bagian dari rahmahku, kata Allah. Jadi bagian dari rahmahku, kesifat rahmahku. Maka siapa yang menyambungnya, wasatu, maka aku akan menyambung dia. Wa man qata'a, barang siapa yang memutusnya, kata Allah, maka aku akan memutusnya juga. Nah, ini berarti menandakan bahwa betapa menyambung silaturahmi itu perkara yang besar. Ya, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu kita masuk kepada fadilah silaturahim, ya, fadilah silaturahim. Fadilah silaturahim. Marawahul Bukhari. Pada satu rahim itu pertama adalah penyebab masuk surga, penyebab masuk surga. Jadi di antara fadilahnya adalah penyebab masuk surga. Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Ayub Al-Ansari, qala anna rajulan qala ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu aku suatu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Faqala al-qawmu ma lahu. Tiba-tiba orang di sekitar itu heran, ini orang nanya apa ini? Ya, tiba-tiba tanya tentang surga. Ya, Rasulullah mengatakan biarkan. Saya jawab, kata Rasulullah. Faqala Nabi SAW, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tu'tis-shalah wa tu'tiz-zakah wa tasilur rahim. Nah, ini kata-kata wa tasilur rahim. Ya, perkara yang menyebabkan kalian masuk surga, kata Rasulullah, di antaranya adalah ya, kalian menyembah Allah dan tidak mempersoalkannya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan menyambung silaturahim. Nah, ini jadi menyebabkan kita juga bisa masuk surga dengan selalu menyambung silaturahim. Fadilah yang kedua Bapak Ibu, itu tanda keimanan seseorang. Jadi tanda kesempurnaan seseorang, iman seseorang itu adalah silaturahim. Artinya bahwa tanda lemahnya iman itu berarti yang suka memutus silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Tadi sudah ada hadisnya ini. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah, ya, barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini ada pertanyaan, saya mau tanya apa bedanya islah dengan silah, ya. Jadi kalau islah itu Bapak Ibu dari kata saloha, ya, islah itu artinya memperbaiki, ya, memperbaiki, mendamaikan. Kalau islah itu kalau tidak salah, istilahnya mendamaikan. Tapi kalau silah itu menghubungkan, ya mirip-mirip juga sebetulnya. Jadi bisa disebut bahwa islah itu bagian daripada silah. Ya, ini bagus, pertanyaannya bagus, ya. Jadi islah itu bagian daripada silah, ya, bagian daripada silah, ya. Jadi islah itu artinya mendamaikan, kalau silah itu menghubungkan. Nah, artinya bahwa salah satu cara untuk silah itu adalah islah tadi, ya. Jadi salah satu cara untuk silah itu adalah islah, ya. Jadi saya terima kasih ya atas pertanyaannya. Kemudian fadilah lagi Bapak Ibu, menambah
rizki dan panjang umur. Ya, mungkin hadisnya sudah sering kita dengar. Qala Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin, kata Rasulullah, rizkinya itu dilapangkan oleh Allah. Jadi rizkinya dilapangkan dan juga umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia ya menyambung silaturahimnya. Menyambung silaturahimnya. Jadi barang siapa yang ingin diluaskan atau dilapangkan rizkinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Ya. Nah, jadi dia silaturahim itu menambah rezeki dan memanjangkan umur. Nah, mungkin ada yang bertanya, bisa umur itu dipanjangkan? Padahal umur itu kan takdir ya, sudah ditentukan ya. Jadi ini pasti ada yang bertanya begitu. Ya, apakah bisa umur itu dipanjangkan? Kan sudah takdir umur itu. Seperti dalam hadis yang lain bahwa apa yang akan terjadi sekian bagi seseorang itu sudah ditentukan umurnya, rezekinya dan sebagainya. Nah, dalam hal ini para ulama ada dua pendapat. Nah, ada mengatakan bahwa iya seperti ini, seperti zahir hadisnya itu. Ya, jadi Rasulullah yang pernah mengatakan bahwa umur itu sudah ditulis, ya dia pula yang mengatakan bahwa umur itu bisa dipanjangkan. Ya, artinya teks yang mengatakan bahwa umur itu sudah dibatasi itu bersifat umum, tapi dikhususkan oleh hadis ini. Ya, itu pendapat pertama, bahwa ya memang seperti apa adanya. Jadi apa yang dikatakan oleh hadis itu bahwa umur itu bisa dipanjangkan dengan silaturahim. Itu pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jangkan umurnya itu adalah orang itu umurnya berkah. Jadi umurnya berkah. Apa dimaksud dengan umurnya berkah? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah kepada dia. Umurnya tetap ya, tetapi kebaikan dia itu selalu disebut. Ya, mungkin kalau kita sering pernah dengar pepatah mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan kulit atau meninggalkan belang. Artinya bahwa dia masih dikenang terus. Ya, mungkin ini yang lebih pas ya makna hadis ini, bahwa silaturahim itu akan membuat orang itu disebut selamanya. Ya, maka ya contohnya lah Rasulullah SAW. Jadi termasuk sifat beliau itu adalah selalu menyambung silaturahim, dan beliau disebut terus namanya sampai hari kiamat. Nah, itu artinya Allah menjadikan dia itu berkah umurnya. Nah, di antara bukti keberkahan seseorang itu ketika dia sudah meninggal tetapi masih selalu disebut. Nah, itulah barangkali makna yang pas daripada makna hadis ini, wallahu a'lam ya. Kemudian fadilah silaturahim lagi Bapak Ibu, menghantarkan ke surga. Ya, tadi sudah ya. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala, ini ayat ini. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Summa qala ta'ala ulaika lahum uqubad dar jannatu 'adnin yadkhuluna. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, surga Aden, yaitu surga Aden. Mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, dan sedang malaikat-malaikat di tempat-tempat mereka dari semua pintu. Artinya, ini dia ini. Inilah ayat yang menerangkan tentang bahwa betapa silaturahim itu menjadikan orang itu masuk surga ya. Oke, ini ada pertanyaan sebentar. Ini loh, apakah pertanyaan yang mohon maaf ini, apakah silah ya yang artinya menyambung itu tadi harus didahului dengan salah satu sebab putusnya hubungan terlebih dahulu? Ini bagus nih, nanti sebetulnya nanti akan ada pertanyaannya.
Jadi tadi kan sudah saya bilang bahwa sila itu ya, silaturahim secara istilah itu kan menyambung hubungan yang sudah kuat, menguatkan hubungan yang sudah kuat, atau menyambung yang terputus, itu termasuk di dalamnya. Ya. Jadi termasuk makna sila tadi itu termasuk di dalamnya menyambung yang terputus, termasuk juga menguatkan yang sudah ada. Itu termasuk juga makna sila. Tadi sudah saya jelaskan ini. Ya, ini bagus ini. Artinya bahwa betul bahwa jika itu terputus maka dia disambung. Nah, ini nanti akan ada nanti penjelasan setelahnya. Mana yang sebetulnya disebut dengan silaturahim yang hakiki itu yang mana? Ya. Ya. Nah, kemudian menyambung silaturahim, caranya bagaimana? Ini ada hadisnya, ya, ada keterangan ya dari seorang ulama. Salah satu media untuk silaturahim ya. Kemudian menyambung kebaikan untuk dia. Kemudian berusaha untuk menghindari semua keburukan yang menimpa saudara. Ya. Kemudian termasuk juga berusaha untuk selalu baik kepadanya meskipun dia berbuat buruk. Nah, ini juga termasuk media atau cara untuk silaturahim. Nah, ini masuk ya, ini waktu saya tinggal sedikit ya. Nah, ini saya masuk tadi kepada pertanyaan Bapak tadi ya. Apakah sila itu dimulai ketika dia putus? Nah, ini dia. Silaturahim Bapak Ibu dalam perspektif kesucian jiwa. Saya mengambil daripada hadis an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal wasilu bil mukafi' walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimahu wa salaha. Nah, ini kita mencoba untuk menelaah hadis ini. Ini hadisnya hadis sahih ya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukanlah semata-mata ya, orang yang menyambung silaturahim itu ya orang yang mengimbangi membalas kebaikan. Artinya tidaklah disebut orang menyambungi ketika dia disambangi. Nah, tetapi ya al-wasil, orang yang menyambung hakiki itu adalah orang yang ketika kekerabatannya putus tetapi dia tetap menyambungnya. Nah, ini dia. Dari sinilah saya mengambil dasar ya bahwa silaturahim itu betul-betul mensucikan jiwa. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa ketika seseorang itu diputus kekerabatannya dengan sengaja oleh pihak yang lain, maksudnya pihak saudaranya atau siapa saja, tetapi dia tidak membalasnya dengan memutus, ya, tapi dia justru sebaliknya, ya, itu sebaliknya, ya. Jadi makna hadis ini sangat dalam Bapak Ibu. Jadi kata Rasulullah, bukanlah hakikatnya yang menyambung itu ketika dia menyambangi setelah disambangi, atau dia menghubungi setelah dia dihubungi, tetapi yang orang yang wasil ya, orang yang menyambung hakiki itu adalah ketika dia tetap menyambung meskipun dia diputus. Nah, ini makna yang sebenarnya. Inilah nilainya di situ. Nah, orang yang ketika dia diputus tetapi dia tetap menyambung itu kan membutuhkan suatu kesabaran jiwa. Nah, disinilah jiwanya itu menjadi orang yang suci jiwanya ketika dia ditinggalkan, ketika dia diputus hubungannya, tapi dia tidak merasa diputus. Artinya dia tidak membalas ya sikap yang sama dari saudaranya atau dari temannya, tapi dia tetap menyambangi, dia tetap mendoakan, dia tetap baik kepada orang yang memutus itu tadi. Nah, dari sinilah kesucian jiwa itu muncul.
karena ini butuh kesabaran. Maka orang yang bersifat seperti itu insya Allah jiwanya suci. Artinya keburukan itu ya dalam hal ini itu dibalas dengan kebaikan. Dia sama sekali tidak merasa benci ya, kepada seseorang yang memutuskan hubungannya. Saya teringat lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika di suatu hari ya Rasulullah SAW berkumpul dengan beberapa sahabatnya itu ya, tiba-tiba datang orang lewat. Rasul mengatakan, lihat ini penghuni surga, lihat ini penghuni surga. Kemudian orang lewat. Keesokan harinya beliau berkumpul lagi dengan para sahabatnya ya. Datang lagi orang yang sama. Kemudian Rasulullah mengatakan, lihat ini penghuni surga itu, lihat ini penghuni surga ya. Para sahabatnya heran ya. Nah, di antara yang paling heran itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab ya, seorang sahabat. Beliau heran kenapa kok Rasulullah mengatakan bahwa si fulan ini masuk surga. Ibnu Umar ini ingin menjajaki si fulan tadi. Apa gerangan si fulan? Apa gerangan perbuatan si fulan ini yang dimana oleh Rasulullah disebut dia penghuni surga. Kemudian dia dibuntuti dari belakang. Dari belakang secara diam-diam tentunya ya. Kemudian Ibnu Umar mencari titik di mana dia rumahnya orang itu ya, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kemudian setelah itu Ibnu Umar mencoba untuk mengintai ya, ini orang ini perbuatannya apa kesehariannya ini, kok Rasulullah mengatakan dia itu penghuni surga ya. Maka Ibnu Umar menginap di sekitar rumah orang tersebut. Jadi dia nggak langsung menginap di rumahnya, tapi menginap di rumah tetangganya ya, tetangga yang bersangkutan tadi, supaya nanti ketika malam dia ingin mengintai kira-kira amalan apa yang khusus yang dikerjakan oleh si fulan ini sampai dia ini oleh Rasulullah penghuni surga. Ketika malam tiba, Ibnu Umar datang mengintip, apakah mungkin orang ini punya amalan qiyamul lail gitu ya. Ketika di siang hari dia datang lagi, mungkin si fulan dia datang lagi mengintai, mungkin si fulan ini adalah orang yang puasa, tapi tidak, dia juga tidak puasa. Nah, setelah 3 hari ya, Ibnu Umar memberanikan diri untuk bertanya. Dia datang ke rumah secara baik-baik bertanya, wahai fulan, ketika engkau lewat 2 kali ya, engkau disebut Rasulullah penghuni surga. Ini ada apa ini? Saya heran ini. Saya di sini sudah 3 hari. Saya mengamati ya apa yang Anda perbuat, tapi biasa-biasa saja. Ya, saya di malam hari ya Anda ya tidak qiyamul lail, tidak punya amalan khusus ya. Di siang hari mungkin Anda berpuasa, saya perhatikan juga tidak ada. Anda juga biasa saja, tapi kok Anda itu kok penghuni surga. Nah, kemudian orang itu diam sejenak. Dia kaget, dia menangis dia itu. Karena oleh Rasulullah disebut sebagai penghuni surga. Dia kaget, apa ya kira-kira. Nah, kemudian dia ingat. Dia itu ingat. Oh ya, saya ingat sekarang. Apa itu? Nah, dia bilang begini. Saya itu ya, kalau setiap mau tidur ini, saya bilang kepada Allah, ya Allah, jika ada orang yang punya kesalahan kepada saya, apa itu memutuskan silaturahim, apakah itu apa, semua kesalahan, saya katakan, ya Allah, saya maafkan dia meskipun saya tidak tahu orangnya. Nah, kata Ibnu Umar, ini dia yang menyebabkan engkau itu penghuni surga. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sama dengan orang yang tetap menyambung silaturahim dia meskipun yang lain itu memutusnya. Jadi ini kan suatu kekayaan jiwa ya, suatu kemuliaan, suatu kesucian jiwa yang sangat mahal harganya, karena
biasanya orang itu ingin membalas ya dengan hal yang sama. Tapi ketika seorang itu bersifat pasif dalam hal ini, maka itu adalah suatu nilai di sisi Allah yang sangat tinggi. Ya, jadi dari sinilah silaturahim itu betul-betul mencerminkan jiwa yang sangat suci dari seseorang. Ketika dia diputus, tapi dia tetap membalaskan dengan kebaikan. Ketika seseorang itu membenci, tapi dia tetap memaafkan seseorang. Ketika seseorang itu membenci, dia tetap memaafkan. Jadi dari sinilah ya orang yang tetap menyambung silaturahim itu adalah orang-orang yang jiwanya suci. Ya. Saya kira demikian untuk saya simpulkan ya. Saya simpulkan bahwa silaturahim itu hukumnya wajib, Bapak Ibu. Sekali lagi, silaturahim itu hukumnya wajib. Dan silaturahim itu memang asalnya adalah hanya sekedar keluarga, tapi dia berkembang menjadi lintas ya, menjadi lintas sebangsa, lintas agama dan lintas seluruh manusia. Nah, jadi dan pengertian yang paling baik untuk silaturahim adalah memberi suatu kebaikan kepada siapa saja. Itulah silaturahim. Itu kesimpulan yang saya ambil. Jadi memberikan kebaikan kepada siapa saja, menyambung kebaikan kepada siapa saja, dan menghubungkan suatu hubungan ya, menghubungkan kekerabatan, menghubungkan kebaikan, dan menyambung hubungan kepada orang siapa saja tanpa melihat agama, tanpa melihat bangsa, warna kulit dan lain sebagainya. Kemudian saya ulangi kembali hadis yang mengatakan bahwa al-wasilu alladzi iza quti'at rahimahu. Jadi orang yang menyambung silaturahimi yang hakiki adalah ketika orang itu tetap menyambung silaturahimnya meskipun dia dibenci, meskipun dia dijauhi, meskipun dia tidak disukai, tapi dia tetap menyambung kebaikan kepada orang. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada operator. Akhirul kalam, sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faidin. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.